Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salamain bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama, marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya mengucapkan kalimat Alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat selalu berhati dalam satu majelis ilmu. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kita sehat walafiat. Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak dan berlimpah. Dan kita senantiasa berharap, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, jiran-jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh segala keuntungan baik di dunia, terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta kepada ila yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para baik dan syarifah dimanapun mereka berada. Kemudian yang sama-sama kita muliakan guru kita Haji Suryansah SPDI, mudah-mudahan sidin senantiasa Allah berikan sehat walafiat, umur yang panjang, rezeki yang banyak. Kemudian yang perlu menghormati dan memuliakan para pencinta pengajian subuh Ramadan Masjid Al-Muqaramah yang insya Allah senantiasa dalam curah rahmat dan ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Kata beliau ada 4 golongan, di mana 4 golongan ini adalah sesuatu yang sangat diridhoi oleh surga. Bahasa kita tuh kalindangan surga dengan 4 golongan manusia. Di antara 4 golongan manusia ini adalah as-shaimina fi syahri Ramadan, yakni seseorang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ini termasuk adalah orang yang diridhoi oleh surga. Bayangkan ya, surga mengkarindangan yang kita tahu jauh ya, mengkarindangan bila ada bertamu garing bisa aneh. Jadi berharap ujur kita. Dan orang yang diridhoi oleh surga ini ada syaratnya. Tadinya sekedar untuk berpuasa saja lalu diridhoinya ada. Ada seseorang yang mana ketika ia melaksanakan dengan puasa, dikerjakannya puasa tersebut, dilaksanakannya, ia sanggup menahan haus dan lapar, tetapi mohon maaf, ia pada sanggup menahan daripada kata-kata yang dapat menghilangkan daripada pahala puasa. Apa kata-kata tersebut? Di antaranya dan Nabi ada 5 hal, yang 5 hal tersebut bila mana diperbuatnya atau salah satu di antaranya saja itu dapat menghapus sudah daripada pahala puasa orang tersebut. Apa 5 hal itu? Yang pertama, Nabi al-kadzib adalah
berkata-kata, berdusta. Di bulan puasa ini jangan anak itu berpandil berdusta, jangan. Padahal kan saya jujurnya aja, makanya kita disuruh perbanyak diam. Kalau kita tersalah, jangan. Memang puasanya ada batal, pahala ini batalkan, rugi. Laksana diibaratkan seseorang yang mana seseorang tersebut pagawi, tetapi gawiannya kadang dapatkan upah. Jadi kadang upah oleh kenapa? Salah. Jadi kadang digaji orang. Nah kedua, siapa lagi? Al-ghibah. Hati-hati di bulan Ramadan. Jangan sampai kita tak berkumpul-kumpul, ketika berkumpul-kumpul dikhawatirkan kita mendirikan orang lain satu umat dan dia mendirikan kebahagiaan. Nah, kebahagiaan kita. Kalau kita salah kebahagiaan kita. Dan perbuatan ghibah menghancurkan amal. Bahkan dosanya sangat ganda dibandingkan orang memperbuat perbuatan zina. Jadi benar. Nah ketiga, siapa lagi? An-namimah, namim. Orang yang berbuat namim, yang memperbuat manjur antar. Manjur antar ini banyak macamnya ini. Kalau dahulu manjur antar itu cuma pemandiran aja. Pemandiran orang nang sakilan jadi 2 bulan bisa sadapa jadinya. Tapi nang ada baiknya. Sehingga dengan pembicaranya tersebut menimbulkan pertengkaran, menimbulkan permusuhan, bakal murah-murahnya. Wah ini bang, wah ini ada lagi pemandiran, nampak nih elektronik yang kita ikuti HP. Hati-hati dengan HP. HP kalau kita lihat, nih kita lihat banyak video. Video ini kira-kira kalau aku share, kalau aku bagikan kira-kira ini bermanfaatkah, menimbulkan permusuhan enggak? Tuh kita pikirkan dulu. Nih, chat-chatan kita lihat dulu. Chat-chatan ini kira-kira mau membagikan ke grup atau sampaikan ke orang lain, kira-kira menambah suatu kebaikan kah? Atau justru sebaliknya? Nah, ini sama nih. Dan sesuatu perbuatan nami, napa jadi la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga orang berbuat demikian. Sekalipun orangnya pak ibadah, sembahyang malam tahajud, ahli zikir orangnya, membaca Al-Quran terus, orangnya dermawan juga, tetapi perbuatan namim diperbuatnya, niscaya semua yang dilakukannya itu akan dihancur leburkan oleh Allah Ta'ala, hilang pahalanya yang rugi. Apalagi antaranya termasuk adalah yaminul gumus, orang yang wani bersumpah palsu demi keuntungan duniawi. Usaha kita meyakinkan orang lain atau berusaha supaya orang yakin demi Allah, wallah, macam-macam sampai seorang puasa tidak boleh jangan. Dan yang terakhir dia Nabi Nabat, hati-hati ketika kita berpuasa, wa nazaru ila syahwatin, menjaga biji mata kita jangan sampai memandang sesuatu yang menimbulkan daripada syahwat kita. Tapi Ustaz saya sadar mau menjaga mata ulunnya sudah. Bapak ulun sadar bacaan sih, takutnya singgah di lampu merah. Nggak di lampu merah singgah boleh lihat dari mata ya kan. Bayi dilihat kita berbingung. Karena dilihat sayangnya dia barang bagus. Kayak banyak ulun yang dengan ini. Melihat dengan ini, apakah termasuk hal dari dia? Kita boleh melihat dosa kali aja, itu ngarannya alhamdulillah, tapi membarat tentu innalillah ngarannya tuh. Nah, oleh kenapa? Oleh badan dendam ini bisa menimbulkan macam-macam ya. Kalau berdiri haruan ya. Bilanya berdiri lah demikian hilang pahala puasanya. Apalagi dilihat bawah basah. Banyak besar nih, betul puasa. Kada batal, tetapi yang membatalkan adalah pahala puasanya. Puasanya kada batal selama kita dalam pikiran aja. Selama tangan kita kada bermain, cuma memikirkan, cuma menghayalkan, cuma membayangkan, pilih besar, nah kada batalkan dengan puasa kita. Ini hati-hati. Nah kayak ini apa jalan ini? Nah puasa ini kam min sa'imin laisa lahu min siyami illa al-zu' wal 'aksu.
Berapa banyak ujian Nabi yang mana mereka memperbuat perbuatan puasa, menahan daripada lapar dan haus luar biasa, tetapi yang didapatnya tidak ada apa-apa. Ada dapat pahala, cuma lapar aja, dapatnya itu haus. Rugi kalau banyak nangka ini. Ini benar-benar nangka ini. Nah ini orang nangka ini kada termasuk orang mandiri duit dan surga. Jadi dia berharap orang surga itu nangka ini kada. Ada lagi seseorang yang ketika ia mengerjakan dengan puasa, namun ketika ia mengerjakan demikian tadi dalam keadaan terpaksa mengajar orang lihat ini beda tahun ini pada tahun lainnya. Mas kawin nih lagi biasanya kalau puasa iya biasanya kalau bersama yang diam di wadah Tuhan ini mau yang puasa ada puasa haram kita bersih di mana namanya itu pasal kan rajinnya kayak lainnya sanggup bagaimana barokah mau katamu sidit impesak menyolahkan anakku di pondok nih impresnya boleh coba kita puasa tadi momennya benar apa ini kita puasa akhirnya apa nih ini adalah terpaksa namanya orang yang terpaksa kadang terpaksa pada orang mengambil oleh surga oke kita lalu makanya apa orang mengambil oleh surga itu kayak orangnya ujian Nabi mengatakan apa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban barang siapa yang ia mengerjakan dengan puasa ketika ia mengerjakan puasa tersebut dengan keimanan penuh dia dengan keimanan wajib artinya apa di tempat sunyi kah di tempat ramai kah ada bakalan merusak daripada para puasa ada bakalan merusak daripada puasanya bujuk-bujuk tak ada apa ini adalah yakin segala sesuatunya itu senantiasa diawasi oleh Allah Ta'ala baik di tempat kayak apapun pasti dilihat makanya menjaga bujuk-bujuk wah disana nih kuncinya mengharap daripada ridhanya Allah harap betulnya orang nangka ini kita kenapa gufira lahu ma taqaddama min janbihi orang nangka ini diampuni dosa-dosa yang terdahulu dan nangka ini betul-betul orang mandiri dulu ke surga yang Allah nah ini jamaah jamaah kalau lagi nak buringannya lah dosa-dosa benarnya lah ini biar untung benar nih kau hadirnya yang luar biasa kau hadir subuh-subuh ada orang meja ada orang-orang pilihan dan istimewa benar diistimewakan oleh Rasulullah namanya sidin mengatakan man hadara majlis ilmi fi Ramadan barang siapa yang mana ia hadir di suatu majelis di bulan Ramadan hadir walaupun hari dingin ya lah makanya apapun gak hadir saja artinya hadir itu apa orang yang menjongkok orang yang kelihatan dan kita maklumi aja orang subuh yang ada nama saja di Tawing Tangama yang jelas nyala ada betul aja terus kira sini terdetok hanya tinggalnya soalnya obat-obat mengantuk orangnya kalau jelas sudah dipanggil apa tahu ya lah ada juga enam bujur-bujur memperhatikan ada perubahan lebih belakang kalau perubahan asal jangan hadir itu sama bantal mati berapa mendengarkan mau jalan mana atau karena bismillah artinya kalau apa lah jadi jangan biar dia di dalam keadaan tenang dalam keadaan dan mengantuk dalam keadaan memperhatikan itu ada masalah memproblem itu ada yang penting dia apa hadir dulu ya Allah hadir asal jangan bepandiran jangan bila bepandiran tidak dapat ilmu kita ujung-ujungnya kita dikhawatirkan kalau memandir ulang kita hati-hati benar ya Allah ujilah jemaah jemaah jadi ada juga suaranya ya lah
Orang lainnya apa je Nabi memadahkan bila mananya hadir di majelis ilmu. Qala Allah Ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadah sanatin. Allah akan mencatat di setiap langkah yang ia jalani. Bayangkan dia nih. Kita nih ada yang dari hulu, ada yang dari hilir, ada yang di hingga masjid para jalan betahnya Allah, ada yang mau motor atau sahaja. Ini istimewa Pak. Di setiap langkah jalan-jalan dinilai dicatat oleh Allah Ta'ala sama nilainya kayak beribadah setahun. Yang bayangkan memparah masjid rumah mana yang anak banyak langkah kulingnya kan langkah bawah situ dulu ya Allah. Kenapa juruk langkah itu orang banyak langkah di situ ya Allah. Asal yang datang manggah ini kena ya Allah apa aja tak menakut. Ini hebatnya. Apalagi yang berikutnya bandingannya orang andai sekiranya seseorang itu mengerjakan sembahyang sunat 1.000 rakaat. Jadi ini 1.000 rakaat banyak ada jemaah. Banyak ada. Kira-kira nang kita hadir di sini seumur hidup buat pian ada kegiatan nama gawe sembahyang sunat 1.000 rakaat. Ada kada? Mun ada angkat tangan penguran melihat mukanya. Adalah. Ada kada? Ibu-ibu adalah. Nah, kalau ya ada. Jangankan berbiar urut nggak usah menggawi. Ya lah, jangan 1.000 rakaat. Nang 20 rakaat itu kan punya tahun ke 10 gitu ya lah. Bagi kita dengar orang tuntungan sudah, bisa napas itu membaca membaca kira-kira kan? Hendak laju kita ini kayak depan hendak laju terus ya dah. Tapi hasilnya tak banyak, bagus juga tak. Dapat banyak bagus tak. Terus lagi jawab. Itu yang 1.000 rakaat tuh dia Nabi mengatakan sebagaimana kata beliau, orang yang menggawi 1.000 rakaat bukan seekornya 1.000 orang yang menggawinya 1.000 rakaat digawinya dibanding yang duduk nih sini nama subuh nih duduk nih nang dalam keadaan nang tengah dulu tadi saja sambil mengunjung dia beriurangnya nang unggut kada jelas dan mendengar telingannya itu lebih baik dengan pahalanya ketimbang orang menunggu sembahyang sunat 1.000 rakaat. Mun sembahyang sunat kada kawan guring ya. Ya Allah kada kawan. Tetapi kalau kita mendengarkan orang membaca, kalau kita burung sambil kawas kita apa? Itu istimewanya luar biasa. Maka daripada itu jangan hendak kita ibaratnya menyanyiakan kesempatan yang Allah berikan dengan diri kita, mumpung adalah kesempatan ini kita temui di hari yang penuh mulia, di hari yang penuh berkah, di hari yang penuh maghfirah ini. Oleh kenapa? Kemungkinan kita akan menjadikan jaminan kesan kita di tahun yang akan datang. Hari ini kita akan datang, hari ini kita akan hadir. Alhamdulillah dalam keadaan awak sehat walafiat. Tahun kita awak membuktikan itu lagi. Hari ini kita masih hidup, alhamdulillah. Tahun kita awak menjadi dengan kehidupan kita. Dan perlu kita ingat tiket sabartaan sudah kita ikut. Ya Allah, tiket dapat, tiket camat, kalau mati bertahan ini, buat sudah bertahan. Kalau ada, gimana kita kada tahu nih? Apabila harinya jam berapa, di mana ada tahu lagi itu dirahasiakan yang tadi. Ya Allah dirahasiakan. Nah justru yang dirahasiakan ini penuh dengan tanya jawab kita. Nah kita memikirkan itu mengenai benar. Maka daripada itu kita bujur-bujur menggunakan kesempatan yang Allah berikan. Dan ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang sangat mulia ini akan memberikan 3 hal yang dijadikan oleh Allah taala kepada umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa 3 hal tersebut? Dikatakan beliau jasidin awwalu syahri Ramadan rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa
bulannya daripada rahmat. Nah, jadi rahmat apabila di hari pertama sampai 10 itu rahmat tuh. Jadi jangan kita ingatkan kalau rahmat karena yang namanya rahmatnya Allah, kalau sudah seseorang tersebut mendapatkan demikian, itu yang menjadi jaminan surga sudah. Berbeda dengan seseorang yang mengerjakan sembahyang, orangnya rajin beribadah, sembahyang tahajud, berpuasa, orangnya sebenarnya kalau menjadi jaminan surga ada. Jadi kenapa? Kita ada tahu apakah yang dikerjakannya, apakah yang diamalkannya itu adalah diridai oleh Allah Ta'ala, apakah yang dijauhnya itu adalah diterima oleh Allah Ta'ala. Ada tahu kita, kan jadi jaminan masih. Tetapi jangan ketika mendengar demikian dalam nama rahmat, itu rahmat jangan mau carinya. Karena Allah, orang beribadah, orang berpuasa, orang mengerjakan sembahyang sunat, orang segala bapak bari dan lawan itu tujuannya adalah untuk mendapatkan daripada rahmatnya Allah. Jadi diceritakan di dalam kitab Tanbul Ghafilin yang dikarang oleh Abu Laisa Samarqandi. Jadi di situ ada seorang hamba Allah. Nang seorang hamba Allah ini Allah berumur 500 tahun dia. Lawas kata jemaah 500 tahun. Lawas kata kira-kira dia mau diberi umur 500 tahun anda ada? Anda ada? Ada dia anaknya 500 tahun. Kalau dibayangkan 500 tahunnya ini ada mana jauh kisahnya dasar bujur. Jadi pada waktu itu malaikat Jibril berkisah dengan baginda Rasulullah, ya Muhammad, demi Allah yang menjadikan engkau sebagai nabi, bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan manusia, dan manusia itu Allah berumur 500 tahun pada waktu itu. Jadi 500 tahun ini bertempatnya berdiamnya di gunung, atas gunung sana. 500 tahun cuma hidup sarungan. Sarungan jadi. Dan selama 500 tahun itu kadang pernah memperbuat perbuatan dosa. Sekejap mata pun gak ada suaranya. Amalan jago dia. Jadi biar uniknya nih, dia lagi bawa makan nih. Ada situ disediakan buah tanaman apel. Bilanya mau metik apel dan makan apel sudah dimakan tumbuh lagi. Jadi dia kita tuh kalau baca ibadah aja, gayanya ini tadi, nyamannya itulah hidup. Ibadah aja terus. Akhirnya namanya sahabatnya tadi. Lalu suatu ketika imam munajat kepada Allah, ya Rab, ulun meminta kepada Engkau, hai Rab, bahwasanya andai sekiranya ulun ini kena dimatikan, ulun minta dimatikan dalam keadaan bersujud kepada Engkau. Satu mintanya. Nama dua, nama dan bila mana ulun sudah meninggal dunia nanti, ulun minta jasad ulun jangan dihancurkan sampai di hari kiamat. Ulun minta. Nih permintaannya. Maka ternyata orang yang hatinya bersih, terhindar daripada perbuatan dosa, sekali mengangkat tangannya langsung dijawab oleh Allah Ta'ala. Jadi berbeda dari kita. Kita ini berdoanya belum minta ini, minta itu. Jadi nanya kayak kada kabul dia, apalagi penghormatannya. Oleh kenapa? Jangan ini mengatakan wa da'awata mustajabatun. Doa-doa dikabulkan oleh Allah Ta'ala di bulan Ramadan ini. Jadi banyak berdoa macam-macam minta kebertaan. Cuma kita berdoa ini kadang kayak walinya Allah ada. Kalau walinya Allah kita mengangkat tangan langsung dijawab. Kita ini banyak walaknya. Jadi oleh walaknya ini saya kira seminggu jadi 3 bulan, bisa sebulan, bisa setahun yang kabul, bisa jadi itu. Cuma meminta. Dan terkadang doa kita yang kita panjatkan, kita hendak minta ini bisa Allah ganti dengan yang lain. Artinya kayak apa? Andai sekiranya kita hendak kecelakaan yang tadi ini, terhindar daripada kecelakaan itu berarti Allah mengganti itu daripada doa yang kita panjatkan tadi. Contohnya kayak ini, kita bisi anaknya jelas sudah bahingusan orangnya, batukan orangnya, lalu bocor, ulun minta
minta nampak minta es baik. Kira-kira dia mau belakangnya kadang nggak mau anak minta nggak itu? Hah? Woi jemaah, kira-kira nggak belakangnya ada? Hah? Amal kita sayangnya Allah dengan anak ini ada mengabulkan. Kalau kita kabulkannya, memang senang hatinya, tapi menderita katanya. Ya Allah kan. Tetapi kalau kita ada mengabulkan, memang ibaratnya ini sakit hatinya, tapi nyaman jadinya. Nah, jadi kayak itu caranya nih tadi. Jadi kita jangan sampai koler memperbuat demikian. Maka setelah demikian, ketika diucapkan hal demikian tadi, dikabulkan oleh Allah Ta'ala sahabat tadi, meninggal dunia sampailah masanya mana di akhirat. Lalu ujar Allah Ta'ala, wahai hamba-hambaku yang saleh, nang taat, termasuk orang tadi nah. Orang yang mengajar nambah umur 500 tahun tadi, apa jawaban Allah? Wahai hambaku, masuklah engkau ke dalam surgaku dengan berkat daripada rahmatku. Disuruh masuk ya. Lalu nampak ketika disuruh ujar si hamba nambah umur 500 tahun tadi. Ya Rabb, ulun masuk ke dalam surga ini bukan lantaran daripada rahmatnya engkau, tetapi adalah disebabkan daripada perbuatan-perbuatan amal salehku selama ratusan tahun tersebut. Maknanya berarti lantih mentong ya lah. Hanya bina lantih benar. Bila kita dapat ujar amal ibadah, tapi bila mentong dia ucap, tahu selama habis kena amal ni kan. Sudah nyaman-nyaman ni, dimasuk dalam surga masih membahas saja. Ujar Allah Ta'ala apa? Baik wahai hambaku, kalau lantaran adalah berkat daripada amalmu selama beratus tahun sehingga mengalahkan daripada rahmatku, kita hitung ujar Allah Ta'ala. Nah, dihitung ni. Lalu ujar Allah Ta'ala berhitung, ingatlah, mata yang kau gunakan itu rahmatku, tangan yang kau gunakan bergerak rahmatku, batis untuk melangkah rahmatku, di batang tubuh ikam sebertan itu adalah rahmatku sebertan ya Allah. Tetapi oleh ikam kada setuju, ikam kada rida dengan sebab daripada rahmatku, aku minta ya Allah Ta'ala biji mata ikam ditimbang di sini. Di sini Allah membuktikan keadilan. Makanya ini kita nih keadilan kada pandang bulu pejabat kah, kada pejabat kah, orang awam kah, kiai kah, ustaz kah, kada ada urusannya. Bila ini memang ada perbuatan yang baik, bagus, makanya mendapatkan keselamatan. Bila ini kada bagus, kada perlu semua kayak apa pada Allah. Maka ditimbang pada ketika itu. Ketika ditimbang amalnya yang banyak ratusan tahun dengan biji mata yang Allah berikan tadi, ternyata biji mata itu kalahkan dengan amalnya yang ratusan tahun tadi. Kalah biarnya. Makanya ini luar biasa benar Allah ini. Yang mungkin gampang gampang. Lalu dia mengatakan apa? Wahai malaikatku, nih syarat sahabatnya tadi, masukkan dia ke dalam neraka. Dan gara-gara apa tadi? Dia tidak untung yang tadi makan. Tapi untungnya juga, untungnya apa? Ya Rabb, jasalani wahai ya Rabb, ulun meminta maaf, minta ampun kepada Engkau wahai ya Rabb. Ulun mengakui bahwasanya ulun memang dimasukkan oleh Engkau ke dalam surga berkat rahmat Engkau. Ulun tadi tak hidup wahai ya Rabb. Olehnya mengakui, maka daripada sebabnya mengakui tersebut, maka Allah pun mengampuni daripada perbuatan-perbuatan yang dilakukannya tadi. Makanya kan dipadahkan yang namanya manusia tadi padahkan pun bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawabun. Makanya Nabi setiap daripada anak Adam itu pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jangan yang anda ucapkan itu lebaran sudah dimasukkan ke dalam neraka. Jadi aku tadi kita paham wujud rahmat Allah Ta'ala. Makanya dia yang pertama itu disuruh meyakini Allahumma rahmani birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, itu. Di hari yang berikutnya, yang kedua apa? Wa awsatuhu maghfiratun. Nah, di pertengahan ini adalah ampunannya Allah. Cuma kita mau melihat dia lah. Kalau di hari pertama hibah masjid, ya lah.
bisa ada kali cukup kira halusan mesinnya bisa langgar hiba bayi patangan mulai bersurut banaik bersurut banaik kurang padanya pun dan ya Allah memberi Allah berikan ampunan karena orang kehilangan timbul ya Allah ya kan sudah ujungan kita hanya publik pulang ujungnya kemana ada tahu juga. Nah, padahal kan ampunan ini kita bujuk-bujuk banget, artinya jangan kita ambil seperti kita ambil ketiganya banyak awal. Ya Allah banyak awal, jangan sampai kita menjalankan hal yang demikian jadi sebab itu menimbulkan suatu penyesalan. Jatah ulun tadi sampai 30 lepas lagi ya Allah sedikit lagi ya tenang ya. Nah jadi kita berharap juga. Maka dibagi Allahumma fili junubi ya Rabbal Alamin. Nah itu dibaca. Apabila mulai 11 sampai tanggal 20. Nah ya Allah lah 11 sampai 20. Dan yang terakhir adalah ujian Nabi ada mengatakan Iqu minan nar, yakni terlepas daripada pembebasan dari api neraka. Artinya nampak akan diberikan oleh Allah Ta'ala surga yang mana surga itu terkhusus bagi orang-orang yang berpuasa yang bernama surga Ar-Rayyan. Nah, sini kita ujar Allah Ta'ala mengatakan bahaya surga ini cari orang-orang yang mengikat puasa dulu, yang menjaga puasanya, yang menjaga matanya, yang menjaga telinganya, yang menjaga daripada hatinya supaya jangan sampai apa yang dikerjakan itu hilang pahala puasanya. Orang-orang yang kayak itu nang bujur-bujur berpuasa mengharap daripada ridaku penuh dengan keimanannya. Ini ujar Allah Ta'ala wahai surga Ar-Rayyan dapat diambil buahnya. Ini yang dipanggil kena wahai orang-orang yang berpuasa masuklah ke dalam surga yang bernama Ar-Rayyan. Bagi orang yang kadang menjaga puasanya sekalipun dia puasa tetapi kadang mendapatkan daripada ganjaran nilai pahala yang Allah berikan rusak daripada pahala puasanya, maka otomatis kalau masuk ke dalam surga yang disebut dengan surga Ar-Rayyan tersebut. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan, apa yang kita gawi senantiasa mendapatkan daripada ridha Allah Ta'ala, mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala, mendapatkan keampunannya Allah Ta'ala, dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan semuanya itu nantinya menjadikan suatu kebaikan bagi diri dan keluarga kita semua, tentunya baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan dan kelemahan serta kesalahan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.